Halo, apa kabar? Saya Remen Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Will Oil Price Fall Further? Di beberapa menit ke depan, saya ingin memperlihatkan kondisi harga minyak terkini dengan faktor-faktor apa saja yang mengaruhinya, serta juga outlook harga minyak di jangka pendek menengah ini, khususnya ya di pekan ini hingga 2 bulan ke depan. Namun sebelum itu, saya ada update di luar harga minyak. Jadi kemarin sore waktu Indonesia, sudah dilakukan formal Brexit dari Inggris dengan mengajukan surat yang berisi tentang artikel 50 dari Lisbon Treaty kepada Uni Eropa untuk proses resmi pemisahan Inggris dari Uni Eropa. Nah, yang dinantikan ke depannya adalah dalam 48 jam setelah itu, European Council President Donald Tusk akan menyiapkan draft yang akan menjadi guidelines untuk negosiasi proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa. Nah, ini yang akan menjadi perhatian khusus ke depannya. Khususnya ada dua concern mengenai hal ini. Yang pertama, Inggris ada kewajiban untuk membayar existing bond, jadi obligasi yang berjalan sekitar 60 miliar euro oleh Uni Eropa, dan ini merupakan jumlah yang sangat banyak, dan ini mungkin akan menjadi keberatan dari Inggris dalam proses resmi pemisahan Inggris dari Uni Eropa, karena 60 miliar euro ini setara dengan 2,5% dari GDP tahunannya Inggris. Jadi ini akan menjadi diskusi yang atau negosiasi yang akan sangat sengit. Kita masih nantikan bagaimana guidelines-nya dalam 48 jam ke depan termasuk mengenai hal ini. Dan concern berikutnya adalah kemarin juga voting parlemen di Skotlandia mendukung pemerintah untuk melakukan referendum kedua proses ataupun ini adalah pemisahan Scotland dari Inggris, Skotlandia dari Inggris. Nah, ini jadi dua concern, dan ini mungkin akan jadi faktor penekan di pound sterling ke depannya, atau mungkin saat ini sedang dalam bergerak flat meskipun ada sedikit rebound, dan ini mungkin bisa jadi akan membatasi rebound pound sterling. Tadi sejenak saya lihat resistennya yang mungkin bisa diperhatikan di sekitar area 2460-an sampai 2500-an yang perlu diperhatikan mungkin ke depannya selama 48 jam ke depan terhitung dari kemarin untuk draft guideline-nya, dan resisten ini mungkin bisa diperhatikan di waktu tersebut. Kita kembali ke harga minyak yang menjadi materi utama untuk video komentari saat ini. Yang menjadi dasar di sini adalah tekanan harga minyak yang dominan sekali terhitung di sejak awal Maret. Jadi merosot dari area 55 atau ya sekitar area 55, bukan area puncak kenaikan harga minyak, hingga ke area 47. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah kemerosotan ini atau tekanan harga minyak ini hampir menghapus seluruh kenaikannya sejak kesepakatan OPEC dalam meeting yang ke-171 di 30 November lalu, yang saat itu sepakat untuk memangkas produksi dalam rangka menstabilkan pasar dari kondisi oversupply maupun dari tekanan harga. Nah, tekanan harga minyak saat ini hampir menghapus sentimen positif dari kesepakatan OPEC tersebut. Nah, terus tekanan harga minyak ini juga telah menembus level 50 yang menjadi pijakan. Jadi di sini kalau kita lihat ada support di sekitar level 50 di dua poin ini yang menjadi pijakan untuk akselerasi minyak naik lebih tinggi ke area 55,24 yang merupakan level tertingginya yang dicapai di sekitar akhir tahun 2016 atau awal 2017 ini. Dan level 50 ini break untuk saat ini, dan hingga level 57 kemudian ada gerak mantul atau fluktuasi masih bertahan di level 50 ini. Terus tekanan harga minyak yang terjadi saat ini terhenti sementara di level 47. Hampir 3 kali percobaan untuk mendekati level 47 ini, tapi secara umum level 47 ini masih efektif. Dan yang menjadi pertanyaan penting seperti yang menjadi judul adalah apakah ini akan tekanannya ini akan berlanjut lebih dalam dari level 47, dan apa saja faktor yang perlu diperhatikan sebagai indikator berikutnya.
kesepakatan pemangkasan minyak OPEC pada pertemuannya di 30 November lalu itu saat ini sedang menghadapi tantangan. Tantangan terpenting ini adalah saat ini bahwa pemangkasan produksi minyak OPEC dan juga diikuti dengan Rusia yang mencapai hampir 1,8 juta barel per hari untuk 6 bulan terhitung sejak 1 Januari 2017 hingga akhir Juni nanti, itu ternyata tidak efektif, artinya tidak mampu memangkas suplai minyak global yang saat ini menjadi atau belakangan ini menjadi concern, dan hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi atau suplai atau inventory minyak di Amerika Serikat. Nah, meskipun demikian, saat ini untuk pemangkasan minyak OPEC itu sudah hampir mencapai kepatuhannya ya. Di sini ada compliance rate yang dihitung oleh komisi pemangkasan produksi ini yang khusus mengawasi komisi pemangkasan produksi. Untuk anggota-anggota OPEC itu sudah mematuhi hampir 91% kepatuhan. Nah, ini dihitung di Januari. Di Februari kemarin berdasarkan pertemuan compliance meeting akhir pekan kemarin itu malah sudah meningkat mencapai 94%, dan itu berdasarkan update di produksi di sepanjang bulan Februari. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha OPEC sudah hampir maksimal di awal-awal masa pemangkasan produksinya dari Januari Februari ini, karena nanti akan sampai Juni, dan ini di bulan Januari sendiri untuk produksi hariannya itu sekarang ini saat itu sudah mencapai 32,89 juta barel, dan ini sudah hampir dekati target pemangkasan produksi OPEC yang targetnya dalam 6 bulan ke depan itu rata-rata 32,5 juta barel. Nah, ini yang menjadi poin penting bahwa saat ini optimalnya pemangkasan produksi minyak di kalangan OPEC ini sudah cukup signifikan, tapi di sisi lain efektivitasnya masih kurang karena di satu sisi produksi minyak Amerika Serikat justru mengalami peningkatan. Berikutnya saya akan menunjukkan mengenai proses ataupun mengenai data produksi minyak Amerika Serikat saat ini. Kalau diperhatikan di sini untuk produksi minyak itu Amerika Serikat di pekan lalu data terakhir itu menunjukkan 9,1 juta barel untuk produksi mingguannya. Dan ini adalah produksi mingguan tertinggi selama 2 tahun sejak produksinya itu mengalami tekanannya mengalami keterbatasan. Jadi di bulan Juli Oktober itu produksi minyak Amerika Serikat di bawah 8.500 juta barel, dan ini menjadi bottom dari produksinya. Habis itu produksi minyak Amerika Serikat terus meningkat hingga ke level saat ini, ke level tertinggi selama 2 tahun. Dan berikutnya saya ingin memperlihatkan inventory atau persediaan minyak Amerika Serikat sejalan dengan produksinya yang meningkat. Inventory minyak Amerika Serikat seperti data yang ditunjukkan oleh Energy Information Administration atau EIA pada 22 Maret lalu menunjukkan peningkatan inventory 4,95 juta barel untuk inventory minyak Amerika Serikat, dan ini adalah data yang terjadi di pekan yang berakhir pada 17 Maret, jadi di pertengahan Maret lalu. Dan peningkatan ini mendorong total inventory minyak Amerika Serikat ke level rekor tertinggi terbarunya. Jadi ini merupakan rekor di sekitar 533 juta barel. Dan data terakhir semalam juga menunjukkan masih berkisar di area rekor tersebut, meskipun tidak mengalami peningkatan atau perubahannya tidak mengalami peningkatan secara drastis, tapi rekornya masih atau total inventory-nya masih di sekitar area rekornya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, fokus yang perlu diamati di harga minyak secara fundamental untuk kedepannya adalah kita perlu memperhatikan data inventory minyak Amerika Serikat dalam basis mingguan, terutama yang dirilis oleh EIA, ini versi pemerintah,
Jadi untuk melihat apakah inventory atau produksi minyak Amerika Serikat akan terus meningkat atau mungkin akan mengalami keterbatasan peningkatan ke depannya. Dan kemudian dari sisi OPEC-nya, apakah OPEC akan melakukan langkah lebih lanjut karena langkah pemangkasan produksi minyaknya saat ini sepertinya kurang efektif meskipun sudah optimal, tapi kurang efektif. Nah, sekarang ini muncul dugaan bahwa OPEC akan memperpanjang masa pemangkasan produksi minyak dari sebelumnya hanya Januari sampai Juni, kemungkinan akan diperpanjang lagi hingga setelah Juni, dan yang beredar di pasar saat ini estimasinya mungkin akan diperpanjang 6 bulan lagi, jadi Juni sampai Desember, jadi 1 tahun ini mungkin akan diperpanjang pemangkasan produksi minyak OPEC. Nah, ini akan dinantikan isunya terutama dari Joint OPEC dan Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee Meeting atau GMMC. Itu rencananya akan diadakan April setelah kemarin pada tanggal 26 Maret bertemu. Nextnya kita perlu perhatikan April, tapi belum ada jadwal tanggalnya. Dan kami akan jika ada, kami akan masukkan jadwal tanggal tersebut dalam laporan riset harian kami untuk diperhatikan berikutnya. Nah, selain itu juga ada OPEC meeting yang ke-172. Kalau yang 171 pada 30 November lalu sepakat memangkas produksi minyak dari Januari ke Juni 2017. Nah, sekarang perlu dinantikan di OPEC 172 meeting ke-172 ini, berdasarkan juga GMMC meeting ini, apakah akan disepakati lagi perpanjangan pemangkasan produksi minyak OPEC atau enggak. Dan pertemuan ini akan dilakukan di 25 Mei 2017. Jadi praktis di April Mei ke depan kita perlu perhatikan isu pemangkasan minyak OPEC ini apakah akan diperpanjang atau tidak, sambil memperhatikan juga produksi minyak Amerika Serikat apakah masih akan terus meningkat secara drastis atau cenderung terhambat, dan ini akan menjadi indikator bagi gerak harga minyak ke depannya. Dan secara teknikal di sini saya hanya membawa daily chart, dan saya rasa ini cukup menarik untuk diperhatikan karena di sini tekanan harga minyak seperti yang tadi dalam chart pertama di awal tadi disebut bahwa tekanan sedang menghadapi atau mengalami keterbatasan di level 47. Nah, ternyata areal 47 ini adalah areal support yang menjadi trendline support yang ditarik dari low April 2016 hingga saat ini, dan ini berada di sekitar areal tersebut antara areal 47 dan 46, dan ini perlu diperhatikan. Dan yang kedua ada SMA 200 yang sejak April 2016 ini bullish breakout, berikutnya menjadi support SMA 200 ini, dan kalau kita lihat di kuartal ketiga dan kuartal keempat 2016 SMA 200 dan trendline support ini efektif menjadi pijakan untuk tekanan harga minyak dan kemudian untuk akselerasi naik lebih tinggi lagi. Dan saat ini yang menarik adalah sekitar area 47 dan 46 ini kenapa tertahan, kemungkinan besar ini karena support line dari SMA 200 dan trendline support ini memang sedang diperhatikan pasar, dan tidak ada salahnya kita terus memperhatikan level ini apakah ini akan menjadi batasan untuk tekanan harga minyak, dan juga dengan memperhatikan isu fundamental tadi yang perlu diperhatikan. Jadi secara umum support yang perlu diperhatikan itu di sekitar area 46 dan 47 dengan resisten di level 50, dan saat ini harga sedang mendekati level resisten, jadi perlu diwaspadai kondisi resisten saat ini di harga minyak. Berdasarkan apa yang saya uraikan tadi, baik secara isu fundamental maupun teknikal, untuk menjawab judul dari video komentari ini yang judulnya adalah Will Oil Price Fall Further, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi harga minyak sedang dalam tekanan, tapi untuk mengalami tekanan lebih lanjut perlu memecahkan level support 46 dan 47 yang menjadi level support penting seperti yang dijelaskan tadi, dengan isu atau kekhawatiran oversupply yang meningkat kembali. Jadi dua hal ini perlu diperhatikan, oversupply concern dan support penting. Jika meningkat
ini bisa cenderung memecahkan level support. Nah, oversupply concern ini ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Inventory minyak Amerika Serikat mingguan, apakah akan terus berlanjut menembus rekornya lebih tinggi secara signifikan, dan juga kemungkinan perpanjangan masa pemangkasan produksi minyak OPEC dari Juni 2017. Nah, ini yang menjadi kesimpulan untuk harga minyak ataupun outlook harga minyak untuk hari ini, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari judul video komentari saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.